Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadal video. Kaifa halukum jami'ah? Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu dan tentunya semangat belajar pada kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi yang penting dalam bahasa Arab, yaitu tentang al-fi'lu wa aqsamuhu. Jadi, kita akan bahas fi'il beserta macam-macamnya dan ciri-cirinya. Materi ini sangat penting karena fi'il merupakan atau yang sering kita temui dalam percakapan sehari-hari maupun dalam teks berbahasa Arab. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu pertama, siswa mampu mengetahui apa arti itu fi'il dan menyebutkan macam-macamnya serta menggunakannya dalam kalimat sederhana. Nah, sekarang yuk kita mulai pembelajarannya. Yang pertama yaitu tentang arti dari fi'il itu sendiri. Jadi, al-fi'lu huwa kalimatun tadullu ala amrin. Jadi, fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan. Nah, biasanya fi'il ini disebut dengan kata kerja. Contohnya yaitu katabah. Katabah artinya telah menulis. Yaktubu artinya sedang menulis. Uktub, tulislah. Nah, dari contoh ini kita melihat bahwa satu kata kerja bisa berubah bentuk sesuai waktunya. Nah, jadi fi'il merupakan atau pasti mengandung unsur waktu, baik itu lampau, sekarang, atau yang akan datang, dan perintah. Jadi, selanjutnya kita akan membahas macam-macam fi'il. Jadi, fi'il ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, madi, mudhorik, dan amar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Dimulai dengan fi'il madi. Jadi, fi'il madi adalah berarti fi'il sendiri tadi artinya kata kerja, sedangkan madi berarti lampau atau lewat. Nah, atau biasanya pengertiannya dari kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi. Nah, sekarang yaitu ciri-cirinya dari fi'il madi itu. Yang pertama yaitu menunjukkan kejadian masa lalu. Yang kedua, tidak diawali huruf alif, ya, ta, dan nun. Dan yang ketiga yaitu huruf akhirannya berharokat fathah jika fi'il sahih. Dan yang keempat, bentuk kata aslinya terlihat jelas, tidak ada huruf tambahannya. Nah, contohnya di sini ada dahaba. Nah, dahaba ini artinya sudah pergi. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya tadi yang sudah disebutkan, bahwa dahaba ini yang pertama artinya sudah jelas, yaitu dahaba telah pergi, merupakan kejadian masa lalu yang sudah terjadi. Yang kedua yaitu dahaba tidak ada tambahan huruf berupa ya, baik ya, alif, ta, dan nun. Dan yang ketiga harokatnya fathah yaitu dahaba. Dan yang ketiga jelas tidak ada bentuk atau tambahannya tadi. Jadi dahaba di sini merupakan fi'il madhi. Nah, contoh dalam kalimatnya yaitu kataba at-talibu ad-darsa, artinya siswa telah menulis pelajaran.
Nah, di sini kata ba ini merupakan fi'il madhi karena sudah merupakan apa ya? Artinya sudah terjadi, terus tidak ada huruf tambahannya, berharokat fathah, dan pastinya sudah jelas. Nah, selanjutnya yaitu uh, fi'il madi sesuai pelakunya ya. Jadi yang pertama yaitu ada domir huwa. Domir huwa itu ketika fi'il madi menjadi kataba. Nah, kataba di sini artinya dia laki-laki telah menulis. Nah, di sini belum ada tambahannya ya, masih asli berupa huruf asli kalau menjadi domir huwa. Sedangkan domir hiya yaitu contohnya katabat. Nah, artinya dia perempuan telah menulis. Nah, kalau di domir hiya ini sudah ada huruf tambahannya di huruf terakhirnya yaitu berupa tak sukun. Dan yang ketiga ini ada domir anta. Domir anta ini ketika fi'il madi contohnya kata beta yang artinya kamu perempuan telah menulis. Nah, di sini ketika domir anta ini ketambahan huruf tak fathah pada huruf terakhirnya. Dan ketika domir anti ini menjadi contohnya kata betina. Kata beti ini artinya kamu perempuan telah menulis. Ketambahannya tak kasroh pada huruf terakhirnya. Sedangkan kalau domir ana ini contohnya kata betu. Ya, artinya aku telah menulis. Nah, di sini kalau di domir ana ketambahan tak duma pada huruf terakhirnya. Kalau nahnu ini contohnya kata betna. Nah, artinya kita telah menulis. Nah, di sini tambahannya yaitu nun fathah pada huruf terakhirnya. Nah, jadi jika suatu pekerjaan itu sudah selesai dilakukan, maka kita menggunakan fi'il madi. Nah, yang kedua ini ada fi'il mudhorik. Nah, jadi fi'il mudhorik ini adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang akan datang atau sedang berlangsung atau rutinitas ya. Contoh sebelum kita melihat contohnya, ini jadi fi'il mudhorik ini kata kerja yang menunjukkan sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menunjukkan sekarang atau masa depan. Jelas ya, tadi itu bahwasanya fi'il mudhorik itu kata menunjukkan waktu sekarang atau masa depan. Yang kedua, diawali salah satu huruf, alif, ya, ta, dan nun. Nah, beda lagi dengan fi'il madi tadi yang tidak ada ketambahan huruf apapun, jadi masih huruf asli. Dan yang ketiga ini bisa berubah harokat akhirnya. Dan yang keempat bisa didahului kata seperti sin, lan, lam. Nah, sin ini artinya akan, lan ini artinya tidak akan, dan lam belum atau tidak. Nah, tadi kan kalau fi'il mudhorik ini ketambahan huruf, yaitu disebut huruf mudhoro'ah. Nah, di sini ada huruf mudhoro'ahnya ada 4 ya. Yang pertama yaitu alif. Alif ini artinya saya. Contohnya dalam fi'il mudhorik yaitu aftahu al-baba. Nah, artinya saya membuka pintu. Nah, aftahu ini merupakan fi'il mudhorik yang ketambahan huruf alif. Dan ada yaitu nun, berupa nun. Artinya kita. Contohnya naftahu al-baba. Artinya kita buka pintu. Dan ketika huruf ya
ini artinya dia. Contohnya yaftahu al-baba, yang artinya dia laki-laki membuka pintu. Dan yang terakhir ketika tak ketambahan huruf tak ya, artinya tak di sini artinya kamu. Nah, contohnya taftahu al-baba, artinya kamu laki-laki membuka pintu. Nah, selanjutnya ini ada bentuk fiil mudhari sesuai pelakunya. Ini hampir sama tadi. Yang pertama ada anta. Nah, anta di sini itu dhamir anta ya, dhamir anta. Contoh fiil mudhari'nya yaitu taftahu al-baba, artinya kamu laki-laki membuka pintu. Nah, di sini dhamir mudhari'nya mengandung fiil mudhari'nya mengandung dhamir anta. Yang kedua yaitu anti, contohnya taftahina al-baba, artinya kamu perempuan membuka pintu. Yang ketiga ada dhamir huwa. Nah, huwa ini contoh fi'il mudhari'nya yaftahu al-baba, artinya dia laki-laki membuka pintu. Selanjutnya ada dhamir hiya, contohnya yaitu taftahu al-baba. Taftahu al-baba, artinya dia perempuan membuka pintu. Dan ada contoh dhamir ana, contohnya yaitu aftahu al-baba, artinya saya, kita atau kita membuka pintu. Dan ada dhamir nahnu, yaitu contohnya taftahu al-baba, artinya kita membuka pintu. Nah, jadi fi'il mudhari' ini digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung atau yang akan dilakukan. Nah, pembahasan yang ketiga ini yaitu bahas tentang fi'il amar. Yang terakhir ya, jadi fi'il amar ini kata kerja yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim, pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab, yaitu lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Nah, sebelum melihat contohnya, kita akan ke ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengandung arti perintah. Sudah jelaskan tadi bahwasanya fi'il amar itu artinya perintah. Yang kedua yaitu biasanya diawali dengan alif. Yang ketiga sering berakhiran huruf sukun. Yang keempat yaitu subjeknya biasanya kamu. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dari fi'il amar, kita akan melihat contoh dari fi'il amar itu. Nah, yang pertama ada idhab. Nah, idhab di sini artinya pergilah. Nah, kan kita tadi sudah melihat ciri-cirinya. Nah, idhab ini yang pertama yaitu mengandung arti perintah. Sudah jelas idhab bahwasanya pergilah. Yang kedua, idhab diawali dengan huruf alif, dan idhab berharokat sukun. Yang keempat yaitu subjeknya kamu. Terus ada contoh uktub. Nah, uktub ini artinya tulislah. Nah, tulislah merupakan fi'il amar. Nah, sekarang ada contoh dalam kalimat. Contohnya uktub ad-darsa. Nah, artinya tulislah pelajaran. Nah, di sini fi'il amarnya yaitu uktub. Uktub ini kalau dilihat dari ciri-cirinya tadi sudah masuk
pada fi'il amar. Yang pertama, hurufnya ada fathah di awal dan huruf terakhirnya ada sukun dan mengandung dhamir kamu. Nah, setelah itu ini ada dhamir. Ketika dhamir anta, contoh fi'il amarnya yaitu iftahu al-baba ya Ahmad. Artinya buka pintu wahai Ahmad. Nah, iftahu ini merupakan fi'il amar yang mengandung dhamir anta. Yang kedua ada anti. Nah, contohnya iftahi al-baba ya Aisyah. Artinya buka pintu wahai Aisyah. Iftahi ini merupakan fi'il amar yang mengandung dhamir anti. Jadi fi'il amar ini digunakan ketika kita memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, adapun tips-tips yang mudah untuk kalian ingat ya, agar lebih mudah ingat saja ini. Yang pertama yaitu kalau artinya sudah itu fi'il madi, kalau artinya sedang atau akan itu pasti fi'il mudhari, dan kalau artinya perintah itu fi'il amar. Atau lihat bentuknya, tidak di awal huruf tambahan biasanya madi, kalau diawali alif, ya, ta, dan nun itu mudhari, kalau bentuk perintah itu pasti amar. Nah, di sini ada cara merubah fi'il. Jadi bagaimana sih caranya merubah fi'il madi ke mudhari dan mudhari ke amar gitu. Jadi kalau fi'il madi ke mudhari itu tambahkan huruf di depan, biasanya ya. Contohnya yaitu dhahaba. Nah, dhahaba ini masih merupakan fi'il madi. Lalu kita rubah menjadi fi'il mudhari, yaitu dengan cara ditambahkan huruf awalnya, yaitu menjadi yadhabu. Nah, yadhabu ini ketambahan huruf ya. Nah, sedangkan fi'il madi itu masih asli, belum ada huruf tambahannya. Jadi kalau kita merubah fi'il madi ke mudhari itu masih mudah, yaitu dengan ditambahkan huruf di depannya saja. Nah, sekarang cara merubah fi'il mudhari ke amar, yaitu hilangkan huruf depannya. Yang tadi kalau contohnya yaitu yadhabu. Nah, yadhabu ini fi'il mudhari, kita rubah menjadi fi'il amar, yaitu dengan cara menghilangkan huruf awalnya, yaitu menjadi idhab. Yaitu kan tadi fi'il amar itu kan harus ditambahkan alif biasanya dan diberi akhirnya sukun, jadi idhab gitu. Nah, sekarang ada latihan untuk kalian yang menonton atau sedang belajar. Jadi tugasnya yaitu tentukan jenis fi'il berikut. Jadi yang pertama ada kalimat zaro. Nah, zaro ini merupakan fi'il apa sih kira-kira? Kalau masih belum paham, kalian ulangi lagi video sebelum ini tadi. Nah, zaro ini merupakan fi'il apa sih? Yang kedua ada yadhabu. Nah, yadhabu ini merupakan fi'il apa? Kalau dilihat dari ciri-ciri tadi tersebut. Dan yang ketiga ada zur. Nah, zur ini merupakan fi'il apa kira-kira? Nah, untuk pengumpulan tugas ini atau latihan ini kalian tulis di kolom komentar saja. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu fi'il. Nah, fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan. Jadi biasanya atau disebut dengan kata kerja. Yang kedua yaitu fi'il terbagi menjadi 3,
Yang pertama ada madi, mudhari, dan amar. Kalau fi'il madi tadi artinya pekerjaannya sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari itu pekerjaannya sedang terjadi atau yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu fi'il amar. Nah, fi'il amar ini artinya perintah. Nah, adapun ciri-ciri dari ketiga tadi, kalau fi'il madi itu sendiri masih bersih, belum ada tambahan apa-apa. Kalau mudhari itu diawali huruf mudhari'at yang 4 tadi, alif, ta, nun, dan ya. Kalau fi'il amar itu bentuknya pasti perintah atau biasanya disukun. Nah, cara mudah untuk membedakannya itu dilihat dari waktunya. Waktunya sudah terjadi atau sedang terjadi, yang akan terjadi, dan tentunya kalau fi'il amar itu dilihat dari artinya perintah dan huruf akhir tambahannya ya. Nah, terus yang ketiga yaitu fi'il dapat digunakan bersama isim dhamir atau kata ganti untuk membentuk kalimat yang benar. Baik teman-teman, dari pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan ya. Nah, dengan memahami ciri-cirinya, kita akan lebih mudah membaca, memahami, dan membuat kalimat bahasa Arab. Terima kasih, syukron jazilan sudah belajar bersama pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.